Shalom, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Kembali malam hari ini kita berjumpa di dalam program Bible Study CK7, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Kejadian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abram. Ini penting kita mengerti, karena lewat perjanjian inilah nanti berlaku atas keturunan-keturunan Abraham. Mulai dari Ishak, Yakub, sampai dengan raja-raja Israel dan sampai dengan kita saat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai membaca, merenungkan, maka mari kita minta tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang kita baca, kita renungkan itu betul-betul membuat kita mengerti bagaimana Allah perjanjian itu memberikan perjanjiannya kepada umat, sehingga kita disebut sebagai umat perjanjian. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita merendahkan hati kita untuk meninggikan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepada Engkau di dalam penyembahan yang benar, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kami menikmati Engkau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Lawatan-Mu Tuhan dan jamahan-Mu melingkupi kami.
hidupku ini hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan Sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah sang pembuat mujizat. Kau Allah yang mengadakan segala sesuatu. Kau Allah yang mencipta segala-galanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan itu ajaib buat kami. Tuhan itu dahsyat buat kami. Tuhan itu segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya yang kami terima daripada-Mu. Jika sebentar kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya telinga kami adalah telinga seorang murid. Hati kami adalah ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu jatuh di tanah yang subur. Sehingga tumbuh dan berbuah lebat.
bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan memulai renungan kita, pembelajaran kita pada malam hari ini saudara. Dari Kejadian pasal yang ke-15 di Alkitab buku kita, halaman sekitar 13 Perjanjian Lama ya. Pada perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Nah, saya akan bacakan ayat 1 nanti sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu, baru nanti kita akan lanjutkan. Demikian firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai dengan ayat 6 terlebih dahulu saudara. Nah, apa yang kita baca tadi, sebuah peristiwa di mana Allah akan mengadakan perjanjian dengan Abram. Nanti pada kesananya saudara, semua perjanjian Allah dengan Abram itu telah menjadi titik pusat sejarah penebusan. Sepanjang perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir untuk menaklukkan Kanaan, membangun kerajaan yang kuat oleh Daud, mereka selalu bergantung kepada perjanjian-perjanjian yang telah disumpahkan Allah kepada Abram. Itulah sebabnya kenapa kita perlu membaca perjanjian lama. Sebab nanti sampai di perjanjian baru saudara, setiap perjanjian Allah itu selalu dilandasi atas perjanjiannya dengan Abraham. Jadi tidak sia-sia kita belajar sejak dari perjanjian lama ini. Karena nanti kalau saudara ketemu di perjanjian baru, saudara akan tahu perjanjian Allah itu seperti apa. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Abram sudah mulai ketakutan sebenarnya. Takut apa? Ingat pelajaran kemarin, setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer, lalu memberikan persembahan kepada Melkisedek, sudah mulai aman, tentram gitu ya. Tetapi hati Abraham mulai gundah gulana. Kenapa saudara? Karena kebesaran Abraham, kekayaan Abraham, keberhasilan Abraham itu hanya dinikmati oleh dia bersama dengan Sarah dan orang-orang yang mengikutinya. Sementara Abraham belum punya keturunan. Menjadi sebuah kesedihan pada waktu itu ketika nanti Abraham sudah mati atau Sarah sudah tidak ada, warisan akan jatuh ke siapa? Itulah sebabnya kenapa
Abraham punya usul kepada Tuhan dalam ketakutannya itu. Dalam kegundahannya itu, Abraham usul kepada Allah. Aku gak punya keturunan. Boleh gak nanti warisanku ini turun ke Eliezer. Eliezer itu orang Damsyik. Ya, Damsyik itu Syria. Nanti keluar kata Damaskus. Damsyik, Syria. Itu pegawai Abram. Yang sangat setia. Yang sangat loyal kepada Abram. Pikiran Abram seperti itu. Karena gak punya anak. Ya sudah. Orang yang paling loyal kepadaku, orang yang paling setia kepadaku, nanti akan aku berikan seluruh warisan ini kepadanya. Itu usul Abram kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan menguatkan hati Abram. Tuhan memberikan sebuah perjanjiannya kepada Abram. Bahwa bukan Eliezer yang akan mewarisi seluruh milik kepunyaan Abram. Termasuk tanah perjanjian. Bukan Eliezer yang memiliki. Tetapi anak kandungmu. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ayat 4 itu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Untuk meyakinkan Abram. Allah membawa Abram keluar dari rumahnya. Coba kau lihat di atas. Abram, tahu nggak? Nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Kalau ada orang bisa menghitung banyaknya bintang di langit, dia akan bisa menghitung jumlah keturunanmu. Karena sangat banyak. Sangat banyak. Itu janji Allah kepada Abram. Nah, ketika mendapatkan perjanjian seperti itu, saudara, perkataan Allah yang memberikan jaminan kepada Abram bahwa dia akan punya keturunan. Di ayat yang ke-6, apa reaksi Abram? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abram diberikan janji oleh Tuhan tentang keturunannya, dan Abram percaya, merespon dengan percaya, dengan beriman, maka dasar atas iman Abraham itulah yang nanti akan dijadikan sebuah kebenaran dan penggenapan janji. Kebenaran dan penggenapan janji. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan janji Tuhan, saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimani, percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Dan sejak saat itu, Abraham sudah tidak memikirkan lagi Eliezer. Dia hanya fokus kepada janji Allah. Dia hanya fokus kepada perkataan Allah tentang anak darah dagingnya yang akan keluar dari Sarah nanti. Itu hal pertama yang Abram terima. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-7, saudara. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bukan hanya masalah keturunan yang diberikan Allah kepada Abram, tapi juga tanah tempat tinggal. Tanah tempat nanti keturunan Abraham akan berdiam. Itulah Allah kita, saudara. Itulah Tuhan kita. Dia bukan hanya sekedar menyuruh Abram untuk beranak pinak, menjanjikan Abram memiliki anak yang berkeriapan. Tetapi dia juga berjanji untuk memberikan tempat, tanah. Ya. Maka nanti disebut sebagai tanah perjanjian. Tanah perjanjian dari Allah yang diberikan kepada Abram dan keturunannya. Lalu bagaimana cara
Allah berjanji kepada Abraham, saudara. Nah, ini patut kita pelajari. Patut kita pelajari, saudara. Kenapa? Karena kita akan mengerti nanti perjanjian Allah dengan manusia, khususnya kepada Abraham itu seperti apa. Kita baca di dalam ayat 8, ya, sampai dengan ayat yang ke-11. Kata Abraham terhadap janji tentang tanah tadi. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya Tuhan, bagaimana aku mengerti kalau aku akan mendapatkan semua janji yang kau berikan kepadaku? Kalau saya ringkaskan begini, Tuhan berikan aku tanda bahwa engkau berjanji dan akan menepati, sehingga nanti aku percaya akan janji itu. Ayat 9, saudara. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian itu. Yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Ya, lihat. Jadi caranya, saudara, cara Allah membuat janji kepada Abraham itu sebenarnya sering dilakukan oleh orang-orang kuno dulu. Khususnya wilayah Mesopotamia situ, saudara. Gimana caranya? Mengambil satu binatang, lalu dibelah 2, presisi. Dibelah jadi 2. Sama besar. Dari ujung atas sampai ujung bawah dibelah 2. Nah, ketika dibelah 2 ini, yang sebelah ditaruh sebelah kanan, yang sebelah kiri. Lalu Allah dan Abraham itu berhadapan-hadapan. Atau orang yang membuat janji itu berhadapan-hadapan. Nanti perjanjian ini disebut sebagai perjanjian apa? Berit. Perjanjian yang membelah binatang menjadi 2 sebagai bukti, sebagai tanda bahwa 2 orang, 2 belah pihak membuat perjanjian. Nah, perjalanan perjanjian itu seperti ini. Dua-duanya berhadapan-hadapan, lalu mereka berjalan bersama. Ketemu di tengah, di antara 2 potongan binatang itu. Dua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki posisi yang sama. Harus berjalan sampai di tengah. Lalu di tengah mereka berjanji. Apa saja perjanjiannya? Ya tergantung perjanjian itu. Setelah itu mereka menutup dengan perkataan seperti, kalau salah satu dari kita mengingkari perjanjian yang kita buat dengan cara seperti ini, maka biarlah yang mengingkari itu menjadi sama seperti binatang yang dibelah menjadi 2. Artinya apa? Mati. Itu nanti keluar kata perjanjian apa? Berit itu seperti itu. Itu lumrah dilakukan oleh orang-orang tempo dulu. Khususnya orang Mesopotamia. Tetapi lihat, saudara. Di dalam hal perjanjian Allah dengan Abraham itu berbeda. Prosesinya sama, tetapi yang membedakan ini, Allah lah yang menghampiri Abraham. Tidak ketemu di tengah. Allah lah yang menghampiri Abraham. Kalau yang tadi kan ketemu di tengah ya. Tapi enggak. Allah menghampiri Abraham untuk apa? Membuat janjinya kepada Abraham dan akan digenapi. Pada posisi ini, Abraham tidak sejajar atau setara dengan Allah. Pada posisi ini, Abraham rendah, lebih rendah dari Allah. Makanya Allah lah yang menghampiri Abraham. Ketika Allah menghampiri Abraham, dia berjanji seperti yang kita baca tadi. Ya. Tentang keturunannya, tentang tanah
bagaimana nanti mereka akan menjadikan itu sebagai tempat tinggal. Allah yang berjanji. Perjanjian Allah juga. Abraham, pihakku yang akan mengadakan. Aku yang akan menyelenggarakan. Tuhan yang akan menyediakan. Dari pihakmu hanya percaya. Hanya percaya. Makanya dikatakan tadi, terhadap janji itu Abram percaya, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi sah janji itu, walaupun Allah yang menghampiri Abraham. Allah menghampiri Abraham karena Abraham tidak punya kuasa, tidak punya hak. Tidak sedang sejajar posisinya dengan Allah. Yang diminta Tuhan cuma percaya atas janji itu. Dan kalau janji itu tidak tergenapi, saudara, bukan salah Allah. Bukan salah Allah. Kalau janji itu tidak digenapi, semata-mata kesalahan pada diri manusia. Dalam hal ini, Abram. Demikian pula dengan kita, saudara. Lewat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, berjanji akan memberikan keselamatan kepada kita. Ingat, Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib. Bukan dalam posisi kita dalam kebenaran pada waktu itu. Justru kita dalam keadaan yang bersalah. Kita tidak sedang sejajar dengan Yesus. Tapi lewat perjanjian itu, lewat anugerah perjanjian Allah itu kita diselamatkan. Tuhan cuma minta apa? Percaya. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Ini mengacu kepada apa, saudara? Kepada perjanjian Allah. Seperti yang dilakukan kepada Abraham. Dan ketika Allah mengucapkan itu, Allah tidak pernah menarik ucapannya. Dari pihak Tuhan selalu menepati janjinya. Dari pihak kita, dari pihak Abraham, harus percaya akan janji itu. Itu namanya berit, ya saudara. Perjanjian itu sebenarnya berit, membelah binatang itu. Lalu ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Ya. Nanti Yebus ini mengacu kepada apa? Wilayah Yerusalem. Allah memberikan janjinya itu detail. Jarak, luas, panjang, lebarnya dari mana dia sampaikan. Allah yang begitu detail memberikan perjanjian kepada anaknya. Sama seperti kita diberikan perjanjian keselamatan lewat Yesus Kristus. Yang diminta Tuhan cuma apa, saudara? Percaya pada janjinya. Ya, tadi ada kata asap, ya, matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini menandakan apa? Ketika Allah bertemu dengan manusia dan mengadakan perjanjian, dimeteraikan oleh kehadiran kemahakuasaannya. Shekinah glory itu turun untuk memeteraikan perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, antara Tuhan dengan Abraham. Allah tidak main-main dengan perjanjiannya. Allah tidak sedang iseng
untuk memberikan janji kepada Abraham. Manusia suka iseng, saudara. Manusia kadang janjinya tidak ditepati. Akan ini, akan itu, akan begini, akan begitu. Ya. Tapi pada akhirnya tidak tertepati. Tapi kalau pihak Allah, perjanjian itu serius. Allah mengeluarkan rencana berkatnya itu serius. Nah, Tuhan minta kita juga serius, saudara. Kalau Tuhan serius, kita harus serius kepadanya. Sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita main-main dengan Tuhan yang adalah Allah perjanjian itu, tadi ya seperti Berit, kita akan sama seperti salah satu dari potongan binatang itu. Artinya apa? Mati. Tidak berguna. Allah menyesal karena sudah memberikan janjinya kepada orang yang tidak menepatinya. Tidak percaya kepada janji itu. Oleh sebab itu, di pelajaran pada malam hari ini, mari percayalah kepada setiap janji Allah. Supaya semua yang dijanjikan itu digenapi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Coba ingat-ingat, saudara. Renungkan baik-baik. Apakah Tuhan pernah berjanji kepada engkau? Ketika engkau berdoa, ketika engkau sedang dalam keadaan beribadah kepada Tuhan, atau mungkin saudara dinubuatkan sesuatu oleh hamba Tuhan, mungkin juga lewat mimpi dan penglihatan. Apakah Tuhan pernah berjanji kepada saudara? Atau ketika saudara membaca firman ini, tiba-tiba muncul kalimat atau perkataan yang seolah-olah keluar dari buku ini, menjadi rema dalam hidupmu, dan engkau percaya itu sebagai sebuah perjanjian Allah. Tentang masa depanmu, tentang pekerjaanmu, tentang usahamu, tentang pelayananmu, atau tentang jodohmu, atau bahkan tentang anak yang akan lahir dari rahimmu. Kalau engkau sudah mendapatkan penglihatan, mimpi, nubuatan, atau penyataan Allah tentang janji itu, peganglah itu sebagai sebuah kepercayaan, iman kepada Tuhan. Supaya Dia memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau itu yang terjadi, maka apa yang dijanjikan Allah kepadamu akan digenapi dalam kehidupanmu. Luar biasa, bukan? Mari renungkan sejenak. Apakah engkau pernah mendapatkan itu? Kalau engkau pernah kecewa karena tidak digenapi, mari kembali kepada perjanjian Allah. Kalau engkau menanti sekian lama belum dijawab-jawab Tuhan doamu, padahal Allah sudah berjanji, nantikan dengan sabar dan tekun. Dari pihak Allah tidak pernah mengingkarinya. Dari pihak Tuhan hanya menggenapinya. Percayalah seperti Abraham percaya. Renungkan itu semuanya. Renungkan, saudara. Apakah perjanjian Allah itu tentang kesuksesan dalam bisnismu? Di dalam pekerjaanmu? Atau dalam pelayananmu? Mari pegang janji Allah. Pegang janji Tuhan. Tidak ada ruginya kalau kita tetap ada di dalam kawasan janji Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami dan memberikan pelajaran buat kami. Bahwa Engkau adalah Allah perjanjian. Umat-Mu, kami semuanya disebut umat perjanjian. Firman-Mu, Alkitab-Mu disebut kitab perjanjian. Bahkan tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah tanah perjanjian. Itulah sebabnya kami berjalan dengan iman dan percaya dalam perjanjian Allah itu. Terima kasih Bapak. Teguhkan firman ini buat kami anak-anak-Mu.
supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Engkau mengingatkan ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Buat mereka sabar untuk menanti penggenapan atas janji Tuhan. Mereka tetap percaya dan tidak kehilangan pengharapan. Terus nantikan penggenapan-penggenapan dari Allah itu. Jangan takut. Allah tidak pernah mengingkarinya. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Berkati satu persatu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, siapapun kami Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai orang dewasa, anak-anak, ataupun laki-laki dan perempuan. Semuanya diberkati Tuhan. Berkati rumah tangga kami semuanya. Berkati keluarga besar kami. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Berkati ekonomi, berkati pekerjaan, bisnis, apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Allah. Seperti Engkau berfirman kepada Abraham, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Hubungan yang seperti inilah yang memungkinkan kami untuk selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami percaya yang hadir pada malam hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Baik tubuh, jiwa dan roh kami disegarkan Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Dilalukan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Sakit penyakit apapun juga. Tidak akan pernah menghinggapi anak-anak-Mu. Mereka yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat di dalam pagar keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.